Halo semuanya, selamat datang kembali di PCMan. Masih bersama saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen yang bernama Filter, di mana di dalam segmen ini kita membahas mengenai kebenaran firman Tuhan dalam ruang lingkup keseharian kita sebagai orang Kristen. Dan di episode kali ini kita membahas mengenai bagaimana kalau kita mengetahui ada seorang pendeta yang mengajarkan sesuatu yang salah ataupun juga sesat. Itu kita diemin atau kita bikin viral. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga yang loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Di zaman modern ini, di mana media sosial menjadi sesuatu yang umum di masyarakat, informasi itu bergerak dan juga mengalir begitu cepat, dan membuat kita semakin mudah untuk menerima informasi, termasuk ajaran yang salah. Mengenai pengajaran yang salah atau sesat dari seorang pendeta, orang Kristen memiliki pandangan yang beragam. Ada yang bilang dimaklumi aja, ada yang bilang cukup didoakan. Namun yang semakin berkembang sekarang adalah dibuat viral atau diumumkan ke masyarakat luas. Hal ini juga menarik perhatian banyak orang Kristen. Makanya sekarang banyak akun-akun yang melakukan hal ini, seperti misalkan akun Instagram berita palsu. Namun pertanyaannya, tindakan seperti ini sebenarnya benar atau tidak? Sebelum kita masuk ke sana, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa mengenai nabi palsu ataupun juga pengajar sesat itu dari dulu sudah diperingatkan oleh Yesus. Di dalam Matius 7 ayat 15, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamat seperti domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Paulus pun mengatakan hal yang sama di Kisah Para Rasul 20 ayat 28-29. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Lalu, pertanyaan berikutnya, kan kita disuruh untuk berhati-hati. Lalu, tindakan apakah yang perlu untuk kita lakukan saat kita berhadapan dengan ajaran ataupun juga pendeta yang sesat? Nah, tindakan pertama yang perlu untuk kita lakukan adalah menghindar. Ini bisa kita baca di Roma 16 ayat 17. "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka." Tentu, untuk bisa menghindari sesuatu yang salah, kita perlu mengerti terlebih dahulu manakah yang benar. Oleh karena itu, penting bagi orang Kristen untuk membaca Alkitabnya sendiri dan mempelajarinya, sehingga kita tidak serta-merta menelan mentah-mentah semua ajaran yang diberikan kepada kita. Lalu, di ayat yang lain, Paulus masuk ke langkah berikutnya selain daripada menghindar, yaitu adalah mengekspos kesalahan mereka. Mari kita baca ayatnya. "Jangan mendengarkan tuduhan-tuduhan terhadap gembala jemaat, kecuali kalau ada 2 atau 3 orang saksi yang mendakwa dia. Jika ia benar-benar berdosa, maka ia harus mendapatkan teguran di muka segenap jemaat, supaya tidak ada orang lain yang meniru perbuatannya." Kita melihat, Paulus pun kemudian melakukan hal yang sama. Dia mengekspos Demas di 2 Timotius 4 ayat 10. Lalu dia mengekspos Figelus dan Hermogenes di 2 Timotius 1 ayat 15. Ada pula Hymenaeus dan Alexander di 1 Timotius 19 ayat 20. Dan juga yang lainnya. Kita perlu mengerti bahwa mengekspos kesalahan di sini bukan artinya merendahkan ataupun juga menghujat pendeta tertentu. No, bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah menjaga jemaat yang mendengar agar tidak mengikuti ajaran yang salah tersebut. Terus kalau gitu, benar dong apa yang dilakukan oleh semisal akun Instagram gereja palsu, di mana mereka mengekspos ajaran yang salah dan juga pendeta yang sesat. Tunggu dulu, ada beberapa faktor yang perlu kita consider atau kita perhatikan sebelum kita mengekspos ajaran yang salah ataupun juga pendeta yang sesat. Yang pertama adalah seberapa serius dan juga esensial kesalahan yang dilakukan. Apakah kesalahan tersebut merupakan doktrin yang esensial dalam kekristenan? Atau apakah kesalahan tersebut bisa mengakibatkan seseorang untuk kehilangan keselamatannya? Yang kedua adalah, seberapa banyakkah orang yang mendengarkan pengajarannya? Apakah jemaatnya terus bertambah dan juga berkembang? Yang ketiga adalah lama pelayanannya. Apakah pendeta ini hanya melakukan blunder sekali saja, atau dia terus melakukan hal itu dengan sengaja? Yang keempat adalah kedewasaan daripada orang-orang yang mendengarkan suara kita. Apakah mereka bisa dapat memahami maksud daripada kita mengekspos ajaran tersebut? Terakhir adalah peranan yang kita miliki untuk bisa mempengaruhi jemaat di mana pendeta tersebut mengajar. Semisal, kalau kita selama ini dikenal sebagai pribadi negatif,
tentu jemaat tersebut tidak akan mau mendengarkan apa yang kita katakan, bukan? Ini adalah beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita mengekspos suatu ajaran atau juga pendeta. Namun pada akhirnya, apabila kita sudah memutuskan untuk mengekspos suatu ajaran atau juga pendeta, usahakan jangan hanya sekedar menyebutkan nama, tapi juga kita perlu jelaskan di manakah letak kesalahannya, alasan dibalik kita menolak hal itu, dan juga dampak yang dihasilkan daripada ajaran yang salah tersebut. Dan tentunya, kita perlu ingat untuk selalu melakukannya dengan penuh kebenaran dan penuh kasih. Menurut saya, cara terbaik untuk mengalahkan kegelapan adalah dengan menjadi terang. Begitupun dengan melawan ajaran-ajaran yang sesat, yaitu adalah dengan memberitakan kebenaran. Oleh karena itu, kalau teman-teman semua punya panggilan untuk mengekspos ajaran-ajaran atau juga pendeta yang sesat, janganlah hanya berfokus untuk melakukan hal itu, tapi fokus juga lah untuk memberitakan kebenaran sehingga bisa menjadi terang bagi kehidupan banyak orang. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.